Perkenalkan, nama saya Nofriyanti dengan NIM 2011010069. Saya dari Lokal 2 BSAC. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Maharatul Kitabah yang berjudul Uslubur Rosail. Baiklah, marilah kita masuk ke materinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Uslubur Rosail atau gaya pesan. Yang pertama ialah pengertian pesan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan pesan singkat sebagai sarana komunikasi dalam sehari-hari. Memo atau pesan singkat ialah suatu bentuk komunikasi tertulis yang di dalamnya yang berupa pesan singkat. Memo biasa digunakan secara intern dalam sebuah organisasi dan yang sifatnya informal. Memo bisa ditulis tangan ataupun diketik rapi. Isi memo bisa berupa permintaan, harapan, ataupun pemberitahuan. Selain itu, memo juga ditulis dengan secara singkat, padat, jelas, dan tidak mengundang pertanyaan. Yang pertama ialah teknik penulisan pesan yang baik dan benar. Nomor 1, jenis tulisan. Yang kedua, pertimbangan pembaca. Yang ketiga, orientasi publik. Yang keempat, tentukan tema dan ide tulisan. Yang kelima, pengembangan ide. Yang keenam, unsur tulisan. Yang ketujuh, gaya tulisan. Yang kedelapan, ejaan yang disesuaikan. Dan yang terakhir, melakukan penyuntingan. Dan pembahasan selanjutnya ialah B, metode gaya bahasanya. Yaitu nomor 1, batas metode. Metode ini adalah penelitian dari penelitian linguistik. Ada definisi gaya. Metode dalam bahasa Arab disebut rilis yang berbeda. Jalan antara pohon, seni, wajah, doktrin, hidung, dan leher singa dikatakan. Cara dia berbicara juga dikatakan. Dan yang paling tepat dari bermakna-makna ini adalah makna terakhir atau seni dan ajaran tetapi dengan pembatasan. Metode ini telah bervariasi menjadi 3, sastra, ilmiah, dan retoris. Dan yang pertama, gaya sastra adalah gaya yang indah dengan imajinasi yang luas dan fotografi yang cermat dan irama musik di mana ada rasa senang seperti apa yang dikatakan Al-Bahtri dalam deskripsi musim semi dan rekaman gambar-gambar angin, kertas, kecantikannya dan keindahan bunga-bunganya. Dan yang kedua, metode ilmiah. Tidak seperti metode sastra, karena metode ini dimaksudkan untuk menunjukkan kebenaran ilmiah, bukan keindahan sastra, dan untuk memprovokasi kesenangan melalui imajinasi dan keindahan komposisi. Ini adalah gaya buku ilmiah seperti kimia, matematika, jurnalisme. Dan yang terakhir, metode retoris adalah metode yang umumnya digunakan dalam retorika, ditandai dengan kekuatan makna dan kata-kata, kekuatan argumen dan bukti, dan banyak sinonim untuk memprovokasi tekad pendengarnya dan untuk memancing kekhawatiran mereka. Yang meningkatkan pengaruh metode ini posisi tunangan di hati pendengarnya, kekuatan oposisinya, kecerahan argumennya, nada suaranya, penyampaian yang baik, dan penilaian sinyalnya. Dan pembahasan yang terakhir ialah C, perbedaan antara umum dan khusus pada metode ini. Perbedaan antara kedua jenis ini mirip dengan perbedaan antara literatur, publik, dan pribadi. Dan kedua jenis harus diperhitungkan asal-usul di mana orang berkomunikasi dan mereka muncul dalam 4 manifestasi yang akan datang. Yang pertama ialah dari adulasi, brevity, dan kesetaraan seperti yang difungsikan oleh masyarakat kasus ini. Yang kedua, dimoderasi atau pensiun. Dan yang ketiga, perhatikan judul-judul setiap individu dan mereka biasa menulis ke sudut sampai saat ini mereka menggunakannya. Pemilik kebanggaan yang mulia. Contoh, pemilik kebanggaan yang mulia, negara, tempat tinggi, atau yang mulia, raja besar, dan sekarang mereka menulis. Yang keempat, keragaman frasa antara kemudahan dan kesombongan sesuai dengan subjek. Dan yang terakhir, perhatikan gambar awal dan kesimpulan. Baiklah, sampai disinilah makalah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.